Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Opini selamat pagi pemirsa. Wah, senang sekali ya di pagi hari ini ketemu lagi obrolan pagi ini yang pastinya untuk kita mengawali aktivitas di pagi hari ini. Dan pemirsa, apa kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat-sehat, tanpa kurang satu apapun. Kalaupun ada yang kurang, mudah-mudahan insya Allah ditambah di hari ini ya. Mulai dari kurang masalah finansial, ditambah hari ini rezekinya. Kurang kesehatan, diberikan kesehatan hari ini. Kurang bahagia, diberikan kebahagiaan hari ini. Kurang informasi, kita hadir memberikan informasi. Keren opening pagi hari ini ya. Di pemirsa opini, di pagi hari ini seperti biasa bersama saya Iqbal Fatwa, kita akan mengundang narasumber yang pastinya episode setiap hari berbeda terus ya. Kita akan menampilkan, kita akan mengundang, ngajak ngobrol narasumber-narasumber dari berbagai macam kalangan. Mulai dari pengamat politik, terus juga influencer, musisi, terus juga pengusaha muda, entrepreneur, dan masih banyak yang lainnya yang sudah hadir di studio opini. Dan di pagi hari ini, untuk Anda para generasi atau biasa disapa akrab dengan Gen Z, nah kita akan membahas mengenai Gen Z. Dengan tema kita di pagi hari ini, peran Gen Z untuk masa depan bangsa di NKRI ini. Waduh, berat ini obrolannya ya. Nah, ngomong-ngomong soal bagaimana sih peran Gen Z untuk masa depan bangsa ini, sudah kita calling dari tahun lalu. Karena jadwal ini padat sekali nih narasumber kita. Karena anaknya yang pertama masih muda, terus juga pengamat politik muda juga, aktif juga di bidang sosial bermasyarakat juga. Siapa lagi kalau bukan ini, dia sudah hadir di studio opini pemirsa, Faris Antonius Azari. Oke, luar biasa. Assalamualaikum Faris. Waalaikumsalam, Bang. Apa kabar Faris pagi hari ini? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar dengan hari yang biasa. cerah ya. Hari yang cerah sekali. Faris Antonius Azari, benar ya? Benar. Ada hubungan apa sama Ayu Azari, Sarah Azari? Masih satu circle keluarga? Kayaknya satu nabi aja mungkin ya, Bang. Saya kirain kan, oh itu tante saya gitu. Faris di pagi hari ini nih membawa kabar apa nih? Terutama dari aktivitas yang sudah Faris lakukan. Wah, kalau kabar dalam Gen Z ya, Bang. Dalam saat ini partisipasi politiknya mungkin ya. Waduh, langsung nih pemirsa. Faris sudah tidak sabar lagi karena Faris ini juga sebagai pengamat politik muda. Oke, berarti ini Faris ini sebagai pengamat politik muda mengikuti semua perkembangan mulai dari isu-isu politik, terus juga perkembangan politik sekarang seperti apa, mekanisme alur politik sekarang seperti apa. Faris mengikuti juga itu berarti dong? Ya lumayan ya, Bang. Mengikuti dari kayak proses mungkin ya sampai ke penyelenggaraan dan akhirnya mungkin ya. Oke. Misalnya kayak sengketa apa segala macam lah. Waduh, ini berat sekali. Dan kalau kita lihat nih biografi Faris ini, waduh, kita satu alma mater loh ini pemirsa, bocorannya ya. Kita sama-sama di FISIP Unif ya. Unif, luar biasa. Ketemu dengan adik Leting. Adik Leting. Nah, Faris ini benar ya Faris ya di Visipol Universitas Bengkulu. Oh, oke. Faris dulu fakultas apa, Faris? Fakultas FISIP ya. FISIP. Ya, Sorry. Jurusan. Administrasi publik ya, Bang. Administrasi Kalau publik. dulu administrasi negara ya. Oke, benar. Kalau dulu AN biasa kita panggil ya. AN. Kalau sekarang AP, AP ya. ya. Apa cerita? Faris sebagai alumni dari administrasi publik. Nah, seperti biasa nih Faris, tak kenal maka tak sayang nih. Awalnya Faris ini bisa terjun ke dunia politik kan otomatis kan ada sejarahnya nih. Sehingga waduh ini tertarik nih. Dan kita flashback dulu nih. Faris tamat SMA berarti di Bengkulu. Aslinya Padang ya, Bang? Asli Padang? Ya. Ndeh, urang awak ini. Berarti dari Padang ngerantau ke Bengkulu ini ceritanya? Ya, kuliahnya di Bengkulu. Kuliah di Bengkulu? Ya, Oke, berarti dari kecil lahir sampai SMA di Padang? di Padang. Hijrah ke Bengkulu. Nah, ngikutin siapa? Gak ada, emang lulus kuliah di sini ya. Oke. Mengambil kuliah di sini, Mhm. lulus. Ya. Kebetulan keluarga juga nggak ada, ya emang berproses sendiri. Oke, saya kira Faris ini memang asli pemuda Bengkulu, terus juga lahir dan juga berkembang, sekolah semua di Bengkulu. Berarti asli orang awak nih. Asli orang awak. Padang mana, Riz?
Painan, Bang. Oh, ini Padang Painan. Bencana kemarin aman ya Painan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita masuk nih Faris. Berarti Faris ngerantau ke Bengkulu ngambil jurusannya administrasi publik. Iya. Nah, apa yang membuat Faris tertarik? Kadang ada alasan orang masuk kuliah itu, wah saya terjebak bang, gitu. Saya terjebak mas. Gitu. Terjebak di jalan yang benar mungkin ya. Jalannya benar. Nah, kalau cerita Faris gimana, Riz? Sebenarnya Faris masuk kuliah 2018 ya. Mm-mm. 2017 itu udah tamat SMA. Mm-mm. Sempat kuliah di Padang. Mm-mm. Ya itulah namanya kayak Abang Mm-mm. bilang tadi ya, setelah jurusan. Oh, kemarin sempat ngambil apa? Teknik dulu, Bang. Sempat merasa salah jurusan kan. Akhirnya yang kedua kita nggak mau gagal dong. Betul. Research, cari tahu yang benar. Oh, kayaknya di AP nih bisa nih kita Faris lumayan suka dengan politik, lumayan. Terus ada hubungannya dengan organisasi yang dekat dengan politik, politik sama hukum ya mungkin ya, Bang. Terus kayak mana kita menata negara, menata pemerintahan gitu ya. Kayaknya ini lebih kompleks deh. Oke. Tertarik ambil AP waktu itu. Oke. Kebetulan alhamdulillah rezekinya di Bengkulu. Ya udah kayak nggak punya siapa-siapa nih. Benar. Udah kita challenge aja lah. Modal nekat. Modal gitu nekat. Ya. Namanya juga mengejar cita-cita gitu. Benar. Nah, kalau dari kedua orang tua nih, Riz. Kedua orang tua Faris juga di bidang yang sama atau hobinya juga ngobrol soal politik atau memang pengamat politik juga di Padang? Kebetulan orang tua pengacara. Waduh, wajar dong anaknya seperti ini ya. Memang ada buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali diambil orang gitu. Dicolong. Dicolong orang. Oke, berarti dari orang tua ada yang pengacara. Iya. Dua-duanya? Satu. Oke, makanya Pak Haris juga tertarik gitu. Jadi kalau pulang ke Padang ada teman ngobrol dong soal politik Ya ya? lumayan ya. Teman Oke. diskusi ya. Tukar pikiran. Oke, jadi Pak Haris ini ngambil di administrasi publik di FISIP Unip. Nah, ini kan dari S1. Ya. Selesai S1 lanjut lagi S2 ini. Ya, alhamdulillah. Karena saya baca biografi, waduh ini S2 luar biasa dong. Masih muda, sudah S2 lagi nih Pak Haris, keren. Nah, kenapa nih Pak Haris? S1 udah selesai nih, masih lanjut lagi. Berarti masih ada rasa kepenasaran di Faris. Mungkin ngerasa, wah ilmu saya kurang nih, harus sekolah lagi nih. Sekolah lagi ya. Benar, kayak ngerasa wah ini S1 kayaknya masih kurang nih. Perlu S2 nih untuk mengembangkan diri mungkin Oke. ya, Bang. Berarti S2-nya juga tetap di Unip juga? Ya, di AP juga. Di administrasi publik Iya. juga. Selesai di S2, nah Faris ini sudah berkecimpung menjadi seorang pengamat politik muda atau setelah selesai S2-nya Faris baru memang benar-benar terjun ke sebagai seorang pengamat politik muda nih? Ongoing ya, di jalannya S2 Mm-mm. ya kebetulan lingkungan di rumah mungkin kan lingkungan di luar di Bengkulu juga kan kayak wah lingkungannya tentang politik semua nih. Oh, akhirnya oke. makin sini makin sana gitu. Oke. Padahal dulu dibilang orang tua nggak setuju pada ngarah ke sini nih. Oke, padahal orang tua kan background juga sebagai orang yang juga bersinggungan tentang hukum dong, Iya. saling bersentuhan sama hukum karena pengacara. Tapi orang tua tidak setuju. Iya. Oke. Ada alasan tertentu berarti dari orang tua. Iya, Kamu mungkin. jangan deh ke sini. Kalau dari orang tua inginnya Faris ini ke mana nih Faris? Dulu pinginnya di teknik dia. Oh, di teknik Iya. berarti. Makanya agak susah keluar dari teknik dulu. Oke, karena mitosnya seperti itu ya. Masuknya susah, keluar pun juga susah. Oke, berarti Faris sambil menempuh pendidikan S2, terus juga ikuti isu-isu politik karena juga divisi Pol. Ya. Berarti pada saat santai ngobrol tentang ya politik Politik, gitu ya. Oke, yang membuat Faris nih kuliah sudah di administrasi publik mengenai tata negara segala macam, tapi tetap mau juga nih ikut ambil bagian untuk mengamati perkembangan politik baik itu di Indonesia bahkan juga di internasional. Karena menurut Faris ya Bang, kayak kita harus aktif politik apalagi anak muda sekarang ya. Ya kita merupakan generasi selanjutnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau akan melanjutkan negara ini? Yang kedua, ya kita harus melek politik itu karena semua aspek yang ada di Indonesia akan diputuskan melalui jalur politik. Kalau kita nggak melek, ya bisa-bisa kita kena tipu atau lainnya lah. Oke, benar ya, karena
ya dunia politik itu sangat luas sekali dan di Iya. mana-mana itu ada tentang hal politik gitu. Benar. Kita hidup bertetangga aja ada ilmu politiknya. Gitu. Dimulai dari rukun tetangga, Iya. RW segala macam. Oke, dan kita akan ngobrolin lanjut lagi nih tentang tema kita di pagi hari ini, Faris, peran Gen Z untuk masa depan. Tapi sebelum itu kita tahan dulu, Faris. Kita akan break dulu sejenak nih pemirsa Opini. Jangan kemana-mana karena setelah iklan ini Opini akan segera kembali lagi.